warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Nadia Putri dengan NIM 2500208. Saya merupakan mahasiswa program studi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi eksternal dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Komunikasi eksternal merupakan salah satu topik penting dalam mata kuliah komunikasi organisasi. Sehingga melalui video ini, kita akan membahas mulai dari pengertian, tujuan, karakteristik, variabel kunci, hingga manfaat komunikasi eksternal bagi organisasi. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah proses pertukaran informasi antara suatu organisasi dengan pihak di luar organisasi, seperti pelanggan, investor, mitra bisnis, media, dan masyarakat umum. Contohnya bisa berupa konferensi pers, kampanye iklan, publikasi di media sosial, pameran, atau promosi produk. Komunikasi eksternal ini menjadi jembatan penting agar organisasi dikenal oleh publik, membangun kepercayaan, dan memperluas jaringan bisnis secara efektif sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh suatu organisasi maupun perusahaan. Sehingga dengan kata lain, tanpa komunikasi eksternal yang baik, organisasi akan kesulitan membangun citra positif di mata masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi eksternal. Tujuan utama dari komunikasi eksternal ada beberapa macam. Yang pertama, meningkatkan citra dan reputasi organisasi, sehingga dikenal sebagai lembaga atau perusahaan profesional dan terpercaya di kalangan masyarakat. Yang kedua, mendukung kegiatan pemasaran dan promosi produk atau jasa. Yang ketiga, menyampaikan informasi penting kepada pihak luar. Misalnya peluncuran produk baru, perubahan kebijakan, atau kegiatan sosial dalam suatu perusahaan maupun organisasi. Dan yang keempat, membangun kepercayaan dan kredibilitas organisasi di mata publik. Yang kelima, memperluas jaringan bisnis dan peluang kerjasama antara suatu organisasi dengan organisasi yang lain di luar organisasi tersebut. Dan yang keenam, menjaga hubungan baik dengan pelanggan, mitra, dan investor secara keseluruhan, secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya yaitu jika komunikasi eksternal bukan sekadar menyebarkan informasi, tetapi juga strategi untuk membentuk persepsi positif tentang organisasi. Jadi, komunikasi eksternal bukan sekedar untuk menyebarkan informasi saja, tapi juga memberikan strategi untuk membentuk persepsi positif tentang organisasi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu
Karakteristik komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari komunikasi internal, yaitu yang pertama, kejelasan pesan. Pesan harus jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan salah tafsir atau salah pengertian. Yang kedua yaitu konsistensi merek. Di sini setiap pesan harus mencerminkan nilai dan citra organisasi secara konsisten. Dan yang ketiga, pemilihan saluran yang tepat, seperti media sosial, email, iklan, atau konferensi pers. Dan yang keempat yaitu daya tarik emosional. Ini berfungsi agar pesan lebih menyentuh hati audiens. Dan yang kelima, adaptif terhadap audiens. Untuk menyesuaikan dengan budaya, latar belakang yang berbeda, dan kebutuhan mereka. Karena setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka atau kebutuhan masyarakat luar. Dan yang selanjutnya yaitu interaktif. Ini melibatkan umpan balik dari publik agar terjalin komunikasi dua arah, bukan satu arah. Dan yang ketujuh, terbuka dan transparan. Karena kejujuran adalah kunci membangun kepercayaan publik. Selain itu, komunikasi eksternal juga harus profesional, strategis, dan adaptif terhadap perubahan yang ada. Misalnya perubahan teknologi atau tren pasar. Sehingga organisasi juga perlu memperhatikan konteks budaya dan menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan agar pesan yang disampaikan tetap sejalan dengan nilai organisasi atau tidak melenceng. Dan yang selanjutnya, variabel kunci dalam komunikasi eksternal. Agar komunikasi eksternal berjalan efektif, ada beberapa variabel penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, audiens sasaran. Menentukan siapa pihak luar yang akan menerima pesan, seperti pelanggan, media, mitra bisnis, atau masyarakat umum. Dan yang kedua yaitu pesan kunci atau key message. Ini merupakan pesan yang harus jelas, relevan, mudah dipahami, dan sesuai dengan tujuan komunikasi. Yang ketiga, saluran komunikasi. Gunakan media yang efektif, misalnya media sosial, siaran pers, email marketing, atau event promosi. Dan yang keempat, konten yang disesuaikan. Sehingga pesan disusun sesuai karakteristik audiens agar lebih mudah diterima. Dan yang kelima, strategi dan rencana komunikasi. Komunikasi eksternal perlu dirancang secara sistematis dan terukur agar mencapai target yang diinginkan. Dan yang keenam, feedback dan evaluasi. Evaluasi di sini sangat penting untuk menilai efektivitas,
yaitu efektivitas pesan dan memperbaiki strategi komunikasi untuk kedepannya. Dan yang ketujuh, konteks dan timing. Waktu dan situasi sangat menentukan keberhasilan suatu pesan. Misalnya, mengumumkan produk baru pada momen yang relevan dengan tren yang ada pada kalangan masyarakat. Yang ke-8 yaitu kepercayaan dan kredibilitas. Kejujuran, transparansi, dan konsistensi sangat penting agar organisasi dipercaya publik. Dan yang ke-9, keterlibatan dan partisipasi. Ini merupakan cara untuk mengajak audiens ikut berinteraksi, misalnya lewat survei, komentar, atau kampanye sosial. Dan yang ke-10, kesesuaian nilai dan budaya. Di sini pesan harus menghormati norma dan budaya setempat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara satu sama lain. Dan yang ke-11, kemampuan komunikator. Komunikator yang baik harus memiliki keterampilan berbicara, mendengarkan, dan berempati. Yang ke-12 yaitu penggunaan teknologi terkini. Menggunakan teknologi seperti media digital, website, dan platform interaktif untuk menjangkau audiens lebih luas lagi. Dan yang terakhir adalah konsistensi pesan dan pengendalian krisis. Dalam situasi krisis, komunikasi eksternal harus cepat, tepat, dan tetap menjaga citra dalam suatu organisasi. Dan yang selanjutnya, manfaat komunikasi eksternal. Manfaat utama komunikasi eksternal ada beberapa macam. Yang pertama, mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan dan mitra. Yang kedua, membangun dan memperkuat di sini maksudnya membangun dan memperkuat citra positif dalam organisasi. Yang ketiga, menyampaikan informasi penting secara efektif kepada publik. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi. Yang kelima, memperluas jaringan bisnis dan peluang kerjasama. Yang keenam, mengelola krisis secara efektif dan mendapatkan feedback maupun insight dari publik untuk pengembangan layanan. Sehingga dengan komunikasi eksternal yang baik, organisasi dapat meningkatkan reputasi dan keunggulan kompetitifnya di mata masyarakat luas. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa komunikasi eksternal merupakan proses organisasi dalam berinteraksi dengan pihak luar untuk membangun citra positif, kepercayaan, serta memperluas jaringan suatu bisnis. Komunikasi harus dilakukan dengan pesan yang jelas, strategi yang tepat, dan saluran yang sesuai
agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif. Melalui komunikasi eksternal yang profesional dan terbuka, organisasi mampu menciptakan hubungan yang harmonis serta berkelanjutan dengan publiknya. Mungkin demikian presentasi saya tentang komunikasi eksternal. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambahkan pemahaman kita tentang pentingnya komunikasi dalam dunia organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya.